Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Dorothy Marx mengaku Indonesia. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Mengaku, terbitan BPK Gunung Mulia. Tadi kamu menjawab bahwa membaca Alkitab itu penting. Kalau begitu, berapa menit kamu membaca Alkitab dalam sehari? Jangan-jangan cuma 5 menit. Padahal kamu bercermin dan berdandan setengah jam. Itu cuplikan khotbah Dorothy Irene Marx yang selanjutnya disebut Dorothy di Kebaktian Pemuda GKI Kebonjati Bandung ketika ia tiba pada tahun 1957. Reaksi hadirin beragam. Ada yang cekikikan, ada yang cemberut, namun yang pasti semua tertegun. Komentar mereka, "Kok galak bener? Emangnya dandan itu dosa? Dia memang gak dandan, dia gak punya pacar." Umat memang tertegun menerima misionaris yang satu ini. Sebetulnya GKI Kebonjati sudah sering punya misionaris Belanda, baik lelaki maupun perempuan. Namun yang ini beda. Badannya kecil, jalannya gesit, bahasa Indonesianya lancar, kata-katanya tajam, bicaranya ceplas-ceplos, sifatnya keras, khotbahnya mengkritik dan menyindir. Usianya baru 34 tahun. Lalu Dorothy menyebut identitasnya. "Saya orang Jerman, keturunan Yahudi, lahir di Jerman, mengungsi ke Inggris pada usia 14 tahun karena perang. Tidak pernah ketemu lagi dengan orang tua, jadi warga negara Inggris." Umat bengong mendengar hal itu. Ketika Dorothy tiba di GKI Kebonjati, saya berumur 17 tahun. Begitu keluar dari gedung gereja, saya memperkenalkan diri. "I'm fully aware that I should respectfully call you Ibu Marx or Miss Marx. How am I supposed to call you?" Dorothy tampak terkejut. Mungkin saya satu-satunya orang GKI Kebonjati yang begitu lancang. Lalu ia menjawab, "Oh, you may call me Dorothy. Do so." Lalu kami menuntun sepeda kami masing-masing dan berjalan bersama di jalan Pasir Kaliki menuju asrama wanita Kristen Kebon Kawung sambil meneruskan percakapan kami. Menarik bahwa Dorothy tidak mengayuh sepedanya, melainkan menuntunnya sehingga kami berdua bisa bercakap-cakap. Itulah perjumpaan pertama. Pertemuan seperti itu hanya terjadi beberapa kali, sebab saya bersekolah di Malang selama 6 tahun. Setamat sekolah, saya bekerja di GKI Sabanhudi, Jakarta. Jadi praktis tidak ada kesempatan bertemu dengan Dorothy. Sementara itu, cerita tentang Dorothy mengalir terus ke telinga saya. Soalnya saya punya banyak reporter di Bandung, yaitu teman-teman remaja, pemuda yang kemudian masuk ETB dan UNPAD. Cerita-cerita tentang Dorothy itu selalu mengagumkan. Dorothy ditabiskan oleh GKI Jabar di GKI Kebonjati Bandung. Namun, ia bukan hanya sibuk di situ. Ia sibuk mengajar agama di ETB dan UNPAD. Ini perlu dicatat. Pelajaran agama yang biasanya dianggap membosankan berubah jadi memikat dan menantang. Baik dalam kontestasi, khotbah, pemahaman Alkitab, atau pelajaran agama, tampak kepribadian Dorothy cepat, tajam, tegas, keras, padat, dan menusuk. Materinya bukan dogmatis, melainkan etis,
Menjadi Kristen bukan tampak dari ibadah, melainkan perilaku. Ia menekankan menyatunya iman dan perbuatan, disiplin, kerja keras, kesungguhan, dan kejujuran. Sering Dorothy menyatakan bahwa persoalan bangsa dan negara kita sangat banyak, namun yang paling dasar adalah persoalan akhlak atau karakter. Karena korupsi dianggap lumrah, negara yang hebat pun akan hancur jika korupsi dibiarkan. Ia juga sering mengecam mental jalan pintas, mau kaya tetapi tidak mau banting tulang, mau pandai tetapi tidak mau bangun pagi, mau maju tetapi tidak mau baca buku. Dalam mengajar, acap Dorothy memakai akronim. Misalnya, ia akan berkata, kita tidak boleh subtek, subgok, dan suklong. Nah, apa itu? Ia menjelaskan, subtek adalah sukses karena nyontek, subgok adalah sukses karena nyogok, dan suklong adalah sukses karena nyolong. Semua program GKI Kebonjati juga dikerjakan oleh Dorothy. Ia tidak takut capek. Apapun ia laksanakan, termasuk pelayanan kepada para napi di penjara. Dan pernah Dorothy bersepeda dan sebuah becak menyusulnya. Lalu pengemudi becak itu berteriak, ayo teh Miss Marks." Ternyata pengemudi becak itu mantan napi di penjara Bancu. Cerita-cerita seperti itulah yang saya dengar dari teman-teman di Bandung. Namun bertemu dengan Dorothy hampir tak pernah. Kalaupun bertemu, yang kami bicarakan adalah perkara substansial. Ada beberapa pertemuan dengan Dorothy yang saya ingat. Pada tahun 1969, kami bertemu selama setengah jam di Cipanas. Ia mendengar bahwa klasis menugaskan saya berceramah di beberapa GKI di Jakarta untuk meredam kecenderungan glosali. Ia mengingatkan, "Hong An, I've the same direction, but let me use this idiom, don't throw the baby with the bath." Berikutnya adalah pertemuan di Kuitang, Jakarta tahun 1971. Ketika buku Dorothy yang berjudul Penjelasan Singkat Kitab Yeremia diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia. Yang kami bicarakan di situ adalah pengaruh redaktur aliran Deuteronomis dalam kitab Yeremia. Pertemuan lain adalah di STT Jakarta mengenai disertasi Dorothy di Tubingan. Cerita tentang studinya luar biasa. Ia bersekolah lagi pada usia 60 tahun. Betul, 60 tahun. Lama studi 5 tahun. Ujian masuk meliputi bahasa Ibrani dan Yunani. Salah satu gurunya adalah Jürgen Moltmann, yang umumnya dinilai sebagai a liberal liberation theologian who stand unambiguously within the Reformed tradition. Dari berbagai tulisan dan percakapan Dorothy, tampak bahwa di antara kitab-kitab para nabi, ia mengagumi kitab Yeremia. Pernah Dorothy berkhotbah di GKI Sabanhudi berdasarkan surat Yeremia kepada umat Yehuda yang tinggal di Babel. Agaknya surat itu ditulis karena umat Yehuda di Babel mempunyai optimis palsu bahwa tidak lama lagi mereka akan pulang ke tanah air. Yeremia bersurat, "Menetaplah di situ, bekerjalah untuk kesejahteraan kota-kota tempat kamu kubuang. Berdoalah kepadaku untuk kepentingan kota-kota itu, sebab kalau kota-kota itu makmur, kamu pun akan makmur." Penerapan Dorothy dengan khotbah itu jelas. Kita berbakti bagi negara yang kita tempati.
ataupun juga latar belakang dari asal-usul kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Syah dan begitulah. Keyakinan itulah yang membuat Dorothy kemudian membuat keputusan drastis untuk jalan hidupnya. Ia tidak mau kembali ke Eropa seperti sejumlah rohaniawan Katolik asal Eropa. Dia ingin berganti identitas menjadi warga negara Indonesia. Setelah proses bertahun-tahun, akhirnya pada tahun 1983, dalam usia 60 tahun, Dorothy menjadi warga negara Indonesia. Ia mengaku dengan lantang, "Sekarang aku orang Indonesia." Dorothy mencintai Indonesia bukan dengan gembar-gembor atau berbusana begini begitu. Sampai akhir hidupnya, dalam usia 94 tahun, Dorothy tetap konsisten mencintai Indonesia dengan cara mewariskan kepada generasi muda Indonesia karakter yang tidak sutek atau suka nyontek, tidak sugok atau suka nyogok, dan tidak suklong atau suka nyolong. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih mendengarkan renungan sate pagi ini. Biarlah kami banyak belajar mengenai firman Tuhan melalui Pendeta Dorothy Marks. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa yang dunia perlu hanyalah Yesus. Apa yang dunia perlu hanyalah Yesus. Ia memberikan suka, hapus dosa dan duka. Apa yang dunia hanyalah Dia. What the world needs is Jesus, just a glimpse of Him. What the world needs is Jesus, just a glimpse of Him. He will bring joy and gladness, take away sin and sadness. What the world needs is Jesus.